Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. Selesai puji syukur kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya selawat dan salam bagi pula kita ikut sertakan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli dan sahabat sekalian. Bapak-bapak dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita coba memahami dan melakukan hubungan antara dua pemahaman yang mesti kita pahami dalam agama. Pemahaman yang pertama yang wajib kita yakini, segala sesuatu yang terjadi itu adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan baginda Rasul adalah mengatakan manusia di dalam usia kandungan 4 bulan, manusia dalam usia kandungan Allah taala menyuruh para malaikat untuk menentukan nasib hidup manusia itu. Ada kala khairihi, ada kala syarihi, ada kala senang, ada kala susah, dan ada kala segala adalah. Lalu kemudian juga yang kedua, Allah juga menyampaikan kepada kita sebagai hambanya, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Kalau kamu wahai hambaku, supaya kamu agak merupakan kesenangan dan kepuasan ketemu dengan aku, kata Allah pada hari kiamat, falyamal. Kamu harus bekerja. Kerja apa yang mesti kita kerjakan? Amalan salihah. Di satu sisi Allah menguruh kepada kita sebagai hambanya bekerja yang kerja itu baik. Di pihak yang lain Allah menentukan apa yang telah akan terjadi permukaan adalah Allah menentukan dalam ilmu azali. Kadar dengan usaha dan doa. Kadar dengan usaha dan doa bagaimana kaitannya sehingga kita tidak lepas harus percaya kadar dan kita tidak akan meninggalkan harus ada doa dan harus ada usaha. Dalam ilmu sufi adalah menentukan satu kalimat. Ad-du'a'u wal kasbu la yadfa'ul qada wal qadar. Ad-du'a'u wal kasbu la yadfa'u qada qadar. Usaha manusia, doa manusia, artinya usaha dengan barang yang nampak, usaha bil jasad. Dan doa manusia adalah usaha dengan adalah bid-doai. Usaha dengan anggota dan usaha dengan adalah dengan sifat dengan doa itu dalam kitab sufi ditulis la yadfa'ul qada wal qadar. Usaha dan doa itu tidak sanggup menolak qada-qadar. Lalu terpahamlah dalam pemahaman untuk apa juga berusaha. Untuk apa juga bekerja. Apalagi kenapa harus kerjakan kepada yang kebaikan. Karena kita nanti akan dimasukkan ke alam syurga. Penentuan syurga dan bukan syurga sudah ada dalam ilmu azali. Kenapa manusia harus berusaha mencari kebutuhan hidup? Penentuan miskin dan kaya sudah ada di dalam ilmu azali. Kenapa manusia itu harus melakukan perjuangan? Dikarenakan siapanya akan menang, siapanya akan berhasil dan tidak itu sudah ditentukan. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Inilah dua problema yang mesti kita pahami. Dua-duanya harus kita pahami dengan cara yang bawa masing-masing kita tempatkan pada posisinya masing-masing. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Kemudian kadar bukanlah menolak, ditolak oleh doa dan usaha. Tetapi ujung kalimat itu jangan ada setengah yang kita ambil. Tulisan yang terdapat ad-du'a'u wal kasbu la yadma'ul qada wal qadar. Usaha dan doa itu tidak sanggup menolak adalah ketentuan Allah. Bukan di situ berakhir. Ada lagi lanjutan kalimat walakin anna du'a wal kasba alamatun min alamatil qada'i wal qadar.
walakin anna du'a wal kasba alamatun min alamatil qada'i wal qadar. Tetapi adalah doa dan usaha itu bukan menolak qada qadar, tetapi apa juga adalah merupakan tanda daripada tanda qada qadar. Kalau demikian kita tidak mengerti dan tidak memaklumi bagaimana penentuan Allah dalam ilmu azali. Siapa yang dijadikan sebagai hambanya yang kaya dan siapa pula yang akan dijadikan hambanya yang miskin. Sampai yang dijadikan hambanya yang memang orang orang mulia. Dan siapa pula yang diucapkan dalam hamba yang hina. Siapakah manusia yang didudukan untuk masuk syurga. Dan siapa pula yang didudukan masuk neraka. Semuanya manusia itu enggak akan mengerti. Kalau semuanya tidak akan mengerti. Maka sama dengan dia untuk apa juga kita bekerja dan berusaha. Bapak dan para jemaah yang terhormat. Kalimat-kalimat yang telah kita uraikan. Dan kalimat yang telah kita baca. Ad-du'a'u wal kasbu la yadfa'ul qada wal qadar walakin anna du'a wal kasba alamatun min alamatil qada wal qadar. Kita akan membahas qada qadar itu ada dua. Qada qadar itu dua sisi. Yang pertama al-qada'u wal qadar adalah maqasid. Dan yang kedua qada wal qadar itu wasail. Maqasid itu qada qadar, wasail itu qada qadar. Apa itu maqasid dan apa itu wasail? Tujuan kejadian itu adalah qada qadar, jalan itu juga qada qadar. Apa tujuan? Allah menentukan kamu orang miskin. Itu adalah tujuan, maqasid. Kamu adalah manusia hambaku yang kaya. Tujuan, maqasid. Kamu adalah merupakan orang yang besar, maqasid. Dan kamu adalah merupakan orang yang biasa, orang rendah, maqasid. Siapakah yang dapat mengerti dan memaklumi yang bagaimana ketentuan dan penentuan Allah? Sungguh bagaimanapun manusia tidak akan mengerti. Bagaimana juga qada dan qadar itu adalah dua. Yang pertama qada qadar maqasid yang telah kita bicara. Dan yang kedua ada qada qadar wasail, jalan. Apa itu jalan? Baginda Nabi seiring dengan dua macam kita memberi definisi qada dan qadar itu. Sebagai pedoman memang harus begitu. Apa beliau bersabda? Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada saya, kata beliau, Allah Taala telah menjadikan seseorang manusia dan Allah Taala pula menjadikan pekerjaan manusia. Apakah barang yang dijadikan itu bagus dan tidak bagus? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kullun melalui lidah Rasul muyassirun lima khuliqalah. Kullun muyassirun lima khuliqalah. Ini pemahaman ini adalah wajib kita tahu. Sehingga apabila ini yang menyangkut dengan akidah tidak mengerti, jangan menganggap saya sudah mengerti. Jangan menganggap saya sudah tahu. Tetapi bagaimana juga penetapan dan peletakannya masing-masing. Baginda Nabi menyatakan, kullun muyassirun lima khuliqalah. Setiap insan itu, apa yang telah dijadikan untuk dia, posisi senang atau posisi susah, posisi mulia atau posisi hina, posisi yang menyangkut kuat atau posisi lemah, tidak tahu. Tetapi bagaimana juga kita tidak tahu bagaimana tujuan atau kalian itu maqasid. Muyassirul lima khuliqalah. Manusia itu Allah membuka pintu kemudahan. Pintu apa yang Allah buka kepada mereka itu? Bagaimana kita lihat apa yang lebih mudah mereka itu kerja. Apa yang lebih mudah mereka itu usaha. Di mana posisi mereka itu yang lebih tenang mereka. Kalaulah seorang manusia ketenangannya kalau sudah memang ada di tempat maksiat. Ada sebagian manusia baru dapat tenangnya apabila ada pada tempat taat. Manusia baru puasnya kalau sudah mengerjakan ibadah. Dan manusia ada satu kadang-kadang yang baru puas menentukan adalah maksiat. Maka lahir adapun wasail. Yang mudah pada manusia itu apa? Yang mudah pada manusia itu iman dan taat. Ini adalah wasail, ini jalan. Kalau ini yang mudah bagi seorang manusia adalah iman dan taat,
maka dengan itu tanda manusia itu Allah menjadikan penghuni syurga. Apa yang mudah pada manusia itu adalah kafir, na'udzubillah, dan maksiat. Kita enggak tahu siapa penghuni neraka, tetapi tanda kita baca. Apa tandanya? Mereka itu yang mudah hidupnya adalah kafir, na'udzubillah. Atau mereka yang mudah hidupnya adalah maksiat. Kalau belum maksiat dia belum puas. Walaupun sedikit tapi harus campur dengan maksiat. Walaupun sedikit harus campur dengan barang yang kotor. Ini tanda mereka ini ditempatkan dalam neraka. Kalau yang mudah bagi mereka itu kafir, ditempatkan dalam neraka adalah itu mu'abbad. Tidak akan dikeluarkan. Kalau yang mudah bagi mereka itu maksiat, imannya ada, maka mereka itu ditempatkan dalam neraka itu muakkad. Lain mu'abbad, lain muakkad. Muakkad tidak akan dikeluarkan sepanjang hari kiamat, tidak akan dikeluarkan dalam neraka. Itu sama dengan orang kafir. Dan yang kedua adalah muakkad, mempunyai waktu setahun, 2 bulan, 3 bulan, 10 tahun, bagaikan penjara menurut kesalahan yang ada di alam negara biasa. Inilah muakkad, artinya punya waktu. Kita orang mukmin tapi asi. Kita orang mengaku ada Allah tapi kerja salah. Lalu kita mana? Masuk dalam neraka. Berapa lama? Tergantung berapa nilai kesalahan kita pada Allah. Kalau demikian, kita tidak tahu bagaimana Allah telah menjadikan untuk apa kita berusaha dan untuk bekerja. Yang penghuni surga sudah ditentukan dan juga orang kaya sudah ditentukan. Lalu bagaimana nampak pada kita? Nampaknya seorang itu adalah melakukan iman dan taat. Inilah yang mudah. Maka menandakan dia, ini tanda qada-qadar. Bukan ini menolak qada-qadar. Bagaimana qada-qadar seorang manusia itu penghuni syurga atau neraka? Bagaimana yang nampak pada dia? Yang nampaknya iman dan taat. Ini yang nampak pada orang ini. Maka sama dengan ini, barang yang nampak inilah, kerja inilah, usaha inilah menunjukkan kepada bagaimana qada dan qadar. Lalu kemudian mereka ini yang nampak padanya adalah selalu pekerjaan salah, selalu pekerjaan yang mungkar. Maka tanda manusia itu dijadikan untuk apa dulu? Dijadikan dia untuk penghuni neraka. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Kesimpulan sementara, qada qadar itu merupakan satu ketentuan Allah. Dan yang kedua, usaha itu merupakan satu tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau kamu ingin mendapat, kalau kamu ingin mencari, kalau kamu ingin adalah memang dapat ridha saya, kata Allah, falyamal amalan salihan, dengan catatan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kita harus bekerja, Allah menuntut kita bekerja. Lalu kita nanya, ya Tuhan, untuk apa saya kerja? Saya dah ditentukan. Bukan adalah kerja saya yang saya tanya pada kamu, kata Allah. Kerja saya jangan kamu nanya. Tetapi kamu adalah perintah saya, kamu kerjakan. Itu aja. Apa yang Allah perintah kepada kita? Yang diperintahkan oleh Allah mengerjakan taat, dan yang dilarang Allah Ta'ala meninggalkan maksiat. Itu juga kamu. Tentu tanda tanya lagi. Mengerjakan taat juga itu telah diiradah oleh Allah Ta'ala. Dan mengerjakan maksiat itu juga telah diiradah oleh Allah Ta'ala. Iya. Persoalan iradah Allah Ta'ala itu beserta kerja Tuhan. Jangan kita pikir kerja Allah, kita pikir apanya harus kita kerja oleh kita. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hak kamu. Jangan kamu tanya apa saya kerja. Jangan nanya kerja apa saya, tapi saya akan kerja kamu apa kamu. La yus'alu amma yaf'al, itu Quran. Tidak pernah Allah Ta'ala dipertanyakan oleh orang lain, tetapi wahum yus'alun, kamu saya nanya. Apa nanya Tuhan? Kami telah perintahkan kepada kamu, ini kerja. Sudah kamu kerja? Belum, kamu salah. Ini telah saya perintahkan kepada kamu tinggal. Sudah kamu tinggalin? Belum, kamu salah. Tidak pernah menjawab, bukan salah saya ya Tuhan. Tapi adalah ketentuan itu setiornya di tangan kamu ya Allah. Tidak akan menjawab. Tidak akan menjawab. Kenapa? Quran sebagai bukti. Quran bicara. Andai kata Muhammad kamu pertanyakan kepada mereka itu. Pada hari yang kedua Allah menanya kepada mereka. Yang masuk syurga, yang masuk neraka. Allah menanyakan. Apa Allah tanyakan? Wala in sa'altahum, yang satu. Yang kedua juga Allah cerita. Masalakakum fi sakar. Sesudah manusia yang mukmin dan yang maasi
Manusia kafir dan manusia yang mukmin. Yang mukmin masuk syurga, yang kafir masuk neraka. Sesudah masuk neraka orang yang kafir, yang mu'abbad. Sesudah masuk dalam neraka orang mukmin yang asli, yang mu'akkad, Allah menanyakan kepada mereka itu, masalakakum fi sakar. Hambaku, kenapa kamu di sana? Kenapa kamu masuk di neraka? Itu Allah menanyakan. Jawabannya secara keseluruhan, spontanitas mereka itu menjawab. Apa jawaban? Tidak pernah satu orang pun yang menjawab, salah kamu itu yang menentukan saya ke sana. Tidak pernah ada. Tetapi jawabannya apa? Masalakakum fi sakar. Jawabannya jelas. Lam naku minal musallin. Ya Allah, kami enggak salat. Mesti itu. Jawaban Allah Ta'ala menyatakan lam naku minal musallin itu menyebutkan kalau istilah ngajinya, kalau istilah ilmu dalam pelajaran agamanya, zikrul afral la yufidul ikhtisas. Itu memang kaidah usul itu, kaidah pengajian aku. Dengan Allah menentukan satu lam naku minal musallin, apakah lam naku minas saimin tidak kena. Ya Tuhanku, kami tidak sembahyang. Jadi kalau kami tidak puasa, itu pula. Kalau kami tidak zakat, itu pula. Kalau kami enggak mengerjakan taat, itu pula. Jangan pikir yang masuk itu hanya orang yang tinggal sembahyang, orang yang tinggal zakat, enggak begitu jawabannya. Tetap jawabannya gitu. Jadi inilah mempertanyakan oleh Allah Ta'ala. Kalau demikian, yang dijawab oleh manusia pada hari yang kedua tidak lagi menjawab karena salah kamu yang menentukan saya. Karena kerjamu sia-sia ini adalah kamu ya Allah yang menentukan apa akan terjadi. Tidak akan mereka itu jawab. Tapi jawabannya apa? Lam naku minal musallin. Walam naku nutimul masakin ataupun miskin. Tidak pernah salat. Tidak pernah membayar zakat. Tidak pernah melakukan barang yang diperintahkan. Ini jawaban. Oleh karena demikian para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Kita simpul kali yang kedua. Qada dan qadar itu adalah bukan untuk menolak dan menghilangkan dan qada-qadar. Tetapi qada dan qadar itu salah satu daripada tanda yang bahwa itu qada-qadar. Baru kita tingkatkan. Kenapa? Kenapa qada-qadar tidak sanggup ditolak oleh doa dan usaha? Adapun sebalik, kenapa doa dan usaha tidak sanggup menolak qada-qadar? Kenapa? Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Yang pertama, qada-qadar itu ilmu Allah yang kadim. Ilmu Allah yang azali. Begini kamu, begini kamu, begini kamu. Kita dijadikan oleh Allah Ta'ala, penentuan itu Allah tentukan. Belum ada apapun telah ditentukan. Ini adalah ketentuan kalam, ketentuan adalah penentuan azali. Sedangkan doa dan usaha itu adalah barang kemudian. Barang datang kemudian. Sesudah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dituntut ud'uni, maka kita berdoa. Kemudian juga Allah Taala mendudukan wa'mal salihan, kita disuruh kerja, maka kita bekerja dan beramal. Lalu tidak sedikit pun bisa diterima oleh akal ketentuan Allah yang lebih dulu dirombak dengan ketentuan keputusan kemudian. Tidak. Beda dengan adalah undang-undang, beda dengan kanun, beda dengan yang menyangkut dengan puat yang ada memang kira-kira dalam alam. Kalau dalam dunia itu undang-undang yang pertama tertolak dengan undang-undang yang baru. Kanun yang lama adalah memang akan hilang dan tidak berlaku dengan kanun yang baru. Demikian pula selanjutnya kira-kira aturan yang baru itu menolakkan aturan yang lama. Iya. Jadi dengan karena aturan yang baru, maka apakah bisa menolak yang lama? Dengan karena yang lahir kemudian apakah bisa menolak ketentuan Allah? Tidak boleh sama. Kenapa tidak boleh sama? Karena adalah ketentuan yang baru, yang lama kalau dijadikan oleh manusia, lalu ketentuan yang baru yang dijadikan oleh manusia, ini bisa-bisa saja bahkan dia akan hilang ketentuan yang pertama. Kenapa dia akan hilang? Dikarenakan aturan yang lama itu adalah aturan yang diciptakan oleh seorang yang terbatas. Aturan undang-undang diciptakan, dilahirkan, disahkan, diundangkan dalam satu undang-undang. Yang membuat undang-undang itu adalah makhluk yang terbatas. Kalau yang buat undang-undang makhluk yang terbatas, hasil pemikiran manusia juga itu pasti terbatas. Lalu kalau hasil manusia itu memang pikirannya terbatas, apa yang dihasilkan juga dalam satu kesimpulan, pasti juga akan terbatas. Kenapa terbatasnya kira-kira pekerjaan manusia? Undang-undang tahun 45 kadang-kadang nggak cocok lagi renovasi dengan undang-undang berikutnya.
Kanun yang ada di sini nggak cocok lagi direnovasi dengan kanun berikutnya. Kenapa? Karena kanun yang pertama tidak akan bisa berlaku sepanjang usia negara. Undang-undang yang pertama tidak akan cocok sepanjang memang perjalanannya negara. Kenapa tidak akan bisa berlaku sampai 100 tahun kemudian? Karena yang menciptakan, yang melahirkan undang-undang itu manusia yang terbatas. Orang yang terbatas. Maka hasilnya juga pasti akan terbatas. Dan berlakunya pasti akan terbatas. Lalu kemudian yang menentukan aturan yang pertama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tanya-tanya, apakah Allah zat yang terbatas? Allah bukan punya batasan kapan ada, kapan terakhir. Allah bukan zat yang terbatas di mana sekarang dan mana besok. Allah bukan zat yang terbatas apa bagaimana keadaan sekarang, bagaimana keadaan besok. Enggak ada. Berhubung karena Allah Ta'ala zat yang tidak dibatasi oleh zaman. Zat yang tidak dibatasi oleh tempat. Dan zat yang tidak dibatasi oleh model. Maka ilmu Allah juga tidak boleh terbatas. Kalau ilmu Allah tidak boleh terbatas, hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala tidak boleh terbatas. Sehingga jangan ada pemikiran yang bahwa aturan yang dilahirkan oleh Allah Ta'ala dulu tidak sesuai lagi dengan alam maju. Ini pemikiran yang ini adalah jelas-jelas pemikiran yang bertentangan dengan agama. Jelas itu. Kenapa tidak cocok lagi dengan perkembangan dan dengan memang laju dan majunya negara dan majunya dunia? Karena memang agama tetap lagi semula, sedangkan kemajuan Allah alam lari terus. Ya, sepanjang pemikiran biasa, iya. Tetapi kita ingat dulu yang menurunkan aturan aqimus salah 4 rakaat. Yang menurunkan secara kira-kira begini zakat, begini jumlah yang dikeluarkan. Yang menurunkan aturan kalau kamu pisah dengan suami dengan isteri bagaimana hukum iddah. Yang menurunkan kalau kamu ingin kahwin harus ini dengan ini yang bisa. Yang menentukan hukum itu siapa? Yang menentukan hukum itu zat yang tidak punya batas. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Apabila Allah yang menentukan itu bukan dengan analisa akalnya manusia. Tetapi penentuan itu ilmu Allah yang kadim. Kenapa ilmu Allah yang kadim beda dengan ilmu kita? Kenapa hasil kerja Allah yang dengan kerja kita sungguh beda? Karena pada kita ada 2. Ada kotor, ada bersih. Ada kotor, ada bersih. Karena bagi kita ada 2. Ada lemah, ada kuat. Kita ada 2. Ada kecil, ada besar. Kita ada 2. Ada mulia, ada hina. Kita ada 2. Ada tidak ada. Itu pada manusia. Pada Allah dol. Pada Allah enggak pernah ada 2. Yang ada pada Allah hanya ilmu. Jahil enggak pernah ada pada Allah. Yang ada pada Allah hanya itu adalah yang menyangkut dengan kudrah. Lemah enggak pernah ada pada Allah. Yang ada pada Allah hanya sifat ada. Sifat tidak ada. Tidak pernah ada pada Allah. Oleh karena demikian para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Beginilah kita menganalisa sehingga mendapatlah kesimpulan yang bahwa qada itu penentuan Allah. Demikian pula usaha dan doa itu disuruh oleh Allah Ta'ala. Jangan nampak untuk apa kita berdoa dan usaha. Penentuan Allah sudah tidak dapat ditolak oleh apapun. Sehingga pada akhirnya kita adalah bukanlah sebagai pedoman yang telah diberikan oleh Allah. Karenanya apa yang terdapat dalam ilmu sufi dan apa yang terdapat dalam ilmu usul harus kita kawinkan dulu. Bahasanya lebih tingkat niku adalah ilmiah sufi, dalam ilmiah urung saleh harus berkawin dengan ilmiahnya nak ilmiah dalam usul. Menyuhan salah niku. Dah cak mentang lagi ilmiah sufi hana tapi kat dengan ilmiah akidah, maka sama dengan dia sungguh tidak akan tepat. Kenapa tidak akan tepat? Karena itu adalah bahasa sufi itu lain, tetapi pengertian dengan istilah sufi itu juga lain. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau dalam bahasa sufi adalah tidak ada usaha apapun pada manusia. Duduk saja. Tapi dalam bahasa akidah adalah Allah yang bekerja. Kita enggak usaha-usaha apapun. Tapi tidak akan terlepas. Kita dituntut ada syariat. Diturunkan hukum. Apa itu hukum? Kita manusia dan makhluk yang menerima hukum. Apa itu hukum? Hukum itu khitabullah yata'allaku bi'afalil mukallafin. Hukum itu semacam tuntutan dan tuntunan Allah yang terkait dengan kerja kita. Ada kala dia ini mesti kerja. Ada kala ini mesti tinggal. Ini kerja tidak boleh tidak. Tapi ini kerja boleh tidak. Kerja ini mesti dikatakan hukum itu wajib. Kerja ini memang disuruh. Tapi boleh kerja, boleh tinggal. Dikatakan itu adalah perintah sunat.
Dilarang ini jangan sekali-kali. Itu dianggap yang bahwa itu larangan yang jazim. Tidak boleh kapanpun. Dan Allah melarang ini tidak boleh. Tapi sebaiknya kalau kamu jangan kerja. Tapi kalau kerja enggak apa-apa. Dikatakan adalah hukum makruh. Oleh karena yang demikian, aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan lapuk dan tidak pernah akan memang pudar. Kita ulangi kembali. Kalau demikian, jangan ada sedikit pun di dalam punya sanubari, apalagi keluar di mulut. Lam ate baik napa lam itu biak bak lidah. Melam ate baik menggurih kira-kira hana cocok li aturan agama Islam dengan dunia maju. Menyona lam ate inilah bibit nifak akan lahir. Bibit nifak paling kurang. Tetapi pak krikit baik itu biak babah hana cocok li perkembangan zaman dengan agama. Kata lu agama dengan zaman. Kalau sudah telu agama dengan zaman kan kata lu Tuhan ngalam. Aneh sekali. Tetapi apa juga perkembangan zaman adalah tidak mengalahkan karena ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hukum Allah sepanjang zaman maju, sepanjang itu masih kita laksanakan. Cuma kebodohan manusia. Seakan-akan zaman yang maju tidak bisa memproses yang bawah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Quran bicara pada masa akhir Rasulullah hidup, masih dalam melakukan haji wada, Allah menurunkan Al-Quran. Apa Allah turunkan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini merupakan ayat yang terakhir turun aku. Al-yawma akmaltu lakum Muhammad. Pada hari ini segala sesuatu yang menyangkut dengan kebutuhan agama telah sempurna. Tidak ada satu pun persoalan yang memang dengan agama bila alam maju yang tidak ada jalan. Tidak ada. Kapanpun maju, negara apapun maju, maka pasti dia akan memang cocok dengan agama. Pasti niku. Kapan mendapat adalah cocok aturan agama dengan perkembangan zaman. Itu adalah harus melihat dengan apa. Kita punya dua. Satu punya pandangan hissi, satu punya pandangan maknawi. Pandangan hissi baru kita bisa baca. Itu bagus, itu cantik, itu memang menarik. Kalau yang lihatnya itu orang punya mata. Tapi itu cantik, itu menarik dan itu indah yang kita nampain pada orang yang buta. Jawabannya apa? Cantik apa enggak? Tak tahu. Kenapa enggak tahu? Tidak ada kecantikan. Tidak ada keindahan. Bukan karena tidak indah, bukan karena tidak cantik. Tapi alat melihat tidak ada. Lalu baru nampaknya bahwa Islam dan agama ini benar-benar lebih indah daripada yang lain. Melihatnya apa? Melihatnya harus dengan ilmu iman. Kalau bukan dengan iman melihat, tidak pernah akan nampak. Melihat keindahan Islam bukan dengan iman, bagaikan melihatkan tiang pada orang buta. Sampai kiamat orang buta kita tanya bagaimana warna cat tiang ini, tidak akan tahu. Sampai kiamat kita tanya bagaimana kebersihan dan keindahan agama, tidak akan mereka itu jawab. Bukan karena tidak mengaku, tapi tidak nampak mereka itu lihat. Karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kita akui saja yang bahwa telah dijadikan kadar-kadar oleh Allah Ta'ala dan diperintahkan kita untuk berusaha. Kita masuk saja dalam usaha menunjukkan yang bahwa kita telah memasuk di dalam tanda-tanda bagaimana kadar-kadar. Kesimpulan. Apakah kita nak pegang ku atau syurga atau neraka? Tandanya nak bagainya atau dipegang di Tuhan. Innalladzina amanu wa amilus salihat falahum jannatun. Orang beriman dan orang itim amal yang good syurga. Yang Tuhan pegang. Orang yang maksiat, orang kafir bakri. Orang yang maksiat kafir. Dan kemudian orang yang mengerjakan maksiat falahum nar. Kabih. Buat kafir dan maksiat neraka. So pegah Tuhan. Naubah berangkat jahanam. Iman dan taat dan neraka. So pegah Tuhan. Naubahan. Bagaimana juga. Begitulah Allah menentukan keputusan hari kiamat. Jangan terlena. Jangan terpengaruh dengan kata-kata itu satu keharusan bagi Allah. Boleh orang taat masuk neraka dan boleh orang maksiat masuk syurga. Jangan terlena dengan bahasa itu. Karena bahasa itu adalah boleh menurut akal. Bukan haleh, boleh menurut hukum. Allah Ta'ala pada hari kiamat tidak pernah memutuskan hukum dengan hukum akli. Tetapi Allah Ta'ala menentukan hukum pada hari kiamat dengan hukum syar'i. Maka karenanya bagaimana Allah menentukan hukum? Mukmin, mukmin, taat, syurga. Kafir, kafir, maksiat, maksiat, neraka. Beginilah kira-kira kesimpulan dalam amalan kita pada hari ini. Dalam pengetahuan mudah-mudahan
Pengetahuan ini bisa kita amalkan untuk menetapkan keimanan dan meyakinkan bagaimana ketentuan qada dan qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jemaah semua, mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati ampunan serta para jemaah semua. Qada dan qadar sudah aku jelaskan tadi, kita sebagai muslim sangat percaya. Kemudian kita sebagai muslim lagi, kita melaksanakan ibadah sesuai dengan anjuran. Yang pertama kita sholat, baik sholat wajib maupun dibarengi dengan sholat-sholat sunnah. Kemudian kita puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Dan ibadah-ibadah lainnya. Kita sudah berusaha. Kemudian ada lagi, bukan ibadahmu yang membuat kamu masuk surga, tapi redanya Allah membuat kamu masuk surga. Itu bagaimana kita hubungkan dengan qada dan qadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan ibadah yang masuk syurga, tetapi adalah riadaku alat masuk syurga. Ya. Ya, tulisan itu ya, benar. Tapi kita lihat rida itu di mana? Di mana dapat rida? Rasulullah menyatakan ridallah fima amarah wa suhtullahi fima nahah. Ridaku di ujung perintah dan amarahku di ujung larangan. Sama dengan adalah kita telah melakukan perintah, disitulah rida. Kalau begitu rida enggak usah cari, enggak ada. Mencari rida tidak ada. Bagaikan kita berusahakan bagaimana kita mau mencari bagaimana pedas. Enggak usah cari pedas, cari cabai aja. Enggak usah cari pedas untuk bisa makan, cari cabai aja. Kalau cabai sudah makan, pedas enggak usah cari. Ya. Kalau perintah telah kita cari, rida Tuhan enggak usah cari di ujung rida itu, di ujung perintah itu rida. Kalau memang larangan telah kita kerja, jangan pikir di ujung larangan itu adalah memang itu benci. Ya, Pak kan? Ya, rida kamu masuk syurga dengan ridaku. Seakan-akan boleh kita berangkat hari ini saya melakukan kerja rida Tuhan. Di mana rida itu? Bukan rida itu di mulut, rida itu di ujung perintah. Dan benci itu di ujung larangan. Berarti belum ada bertentangan antara apa yang telah kita katakan, kata qadar yang tadi dengan ini. Sudah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata kadar, kiban, tanggapan, kata kadar, kadariyah, dan jabariyah. Sebelum kita menanggapi bagaimana tanggapan, kita tahu dulu bagaimana apa yang kadariyah dan apa itu jabariyah. Jabariyah belum mengenal dan kadariyah belum mengenal, tanggapannya lebih lagi enggak mengenal. Cari ilai teh jabariyah dan adalah kadariyah. Singkat kata yang mudah dipahami, dalam pemahaman jabariyah mana itu jabarun apa? Jabar itu kita duduk aja, kemana diatur ya? Hanya iput angin kena tingat ukaya aku. On kaya ha meput, hana pun dai jiput rawa kena preh mentang angin, nyo dekah kedeh emput. Ada dekah angin kedeh emput. Itulah jabariyah. Sedangkan kadariyah adalah nunggu kemana dia bergerak. Kalau saya bergerak ke sana, saya ke sana. Kalau bergerak ke situ, saya ke situ. Kesimpulanlah singkat, jabariyah semua buat nato oleh Tuhan hana milih ngaurang. Sedangkan mana kadariyah ubina buat pada urang hana roh Tuhan. Itu kira-kira. Tetapi roh tingkat-tingkat. Yang pertama jabariyah mengakui yang bawah yang menjadikan Allah. Dan yang bekerja itu juga Allah. Dan secara akal dikatakan siapa yang kerja? Allah. Dan kalau adalah kadariyah yang menjadikan adalah itu manusia. Yang bekerja itu manusia. Secara akal siapa bekerja? Manusia. Adapun Ahlus Sunnah yang menjadikan Allah. Dan yang memang barang yang terjadi itu juga Allah yang menjadikan. Secara akal juga siapa?
Yang kejadian itu Allah menjadikan secara akal siapa? Bukan secara hukum. Secara akal siapa yang bekerja? Bukan Allah. Secara akal kan Tuhan yang kerja. Yang kerja so cik urang tu. Kan mana urang pejut kerja. Secara akal payah tak kun urang kerja pakon. Tak cok barang gop gadah buat sedang idangen buat sedang Honda. Tak cok barang gop gadah berih lang kedai. Alia gadah berih lang kedai buat tirau urang sawa pejut cuma Tuhan. Sawa pejut gadah berih Tuhan. Kemudian berih yang kadang tidak tetap bak jaro sepo, jaro Tuhan, jaro urang niku. Menyamudemu bak jaro Tuhan sama dengan tiji sawa ciwa Tuhan. Menyamudemu bak jaro urang sawa ciwa Tuhan, hai bedih lakai, tu celi akai kalau hana normal ko. Inilah saya katakan secara akal bukan secara drobut. Secara akal sah takun but. Urang. Menyo bak god sah takun. Sawa semayang dalam masjid urang, sawa cok barang dong urang. Secara kan akal bakri secara drobut. Sawa pejut semayang Tuhan karena hukum bukan terjadi pada menjadikan. Hukum terikat di mana tempat terjadi. Hukum kan kena hukum bak pejut, kena hukum tempat terjut. Mungkin mafhum aku. Pejut cuma ciut Tuhan. Bak sawa jeut deuh tak bak urang. Yang kena hukum aku. Jadi kena hukum ke ada urang pejut. Kena hukum bak sawa deuh jeut. Bak jaro kena nyawa deuh, hukum deuh kena nyawa aku. Okey Pak ya? Sudah. Baik, masih ada waktu. Ada berita cerita. Nah. Teguh dan jamaah yang terhormat pada minit tu Pak. Terus minit tu. Oh, 3 minit lagi. 7 minit tu. Kita nambah. Yang pertama kata kadar tidak menolak adalah le doa, le usaha. Satu. Bagaimana kita pendapat 20 nyabek saboh tecok tinggal saboh, tecok je tinggal nyon aku. Sudah kita coba kombinasi. Kalau tercikat aku. Kemudian yang kedua adalah amar dengan adalah iradah. Amar dengan iradah. Allah na merencanakan dan Allah na perintah. Terjadi satu-satu pekerjaan bakbut yang akan terjadinya kira-kira ji yang satu sisi niu buat dari Tuhan. Satu sisi nerencana oleh Tuhan. Setiap barang yang direncana oleh Allah Ta'ala itu pasti barang itu ada. Ataupun setiap barang yang sudah ada pasti itu rencana Tuhan. Jatuh maksiat batira orang, so pegat program Tuhan. Jatuh taat batira orang, so iradah Tuhan. Punya Tuhan yang iradah, Tuhan yang pegat program pakai orang damang neraka. Balik tiga-tiga pakai manusia juga damang syurga. Nang juga memangci tapi yang pegat program drone je yang tunta lawa katanya aku. Sama dengan inilah paham yang dipahami oleh orang Mu'tazilah tidak cocok aturan Islam aku. Karena program di tangan Allah manusia yang berisiko aku. Tengku dan jemaah yang terhormat. Tidak ada kaitan antara perintah dengan iradah. Tidak ada kaitan. Hanya kaitan antara you dengan program. Iradah mengkleh. Kemudian adalah amar mengkleh. Satu sisi Allah mengiradah tapi tidak amar. Satu sisi Allah memang mengiradah tapi di situ ada amar. Jiat bahasa buat yang kan dipejiat dari Tuhan, di sini na rencana dan di sini buatnya na niwa. Tetapi boleh jadi buatnya yang rencana oleh Tuhan tapi buatnya hana niwa. Ngan puas jadah jut dengan iradah. Menyo Allah telah mengiradah, maka pekerjaan itu pasti akan wujud. Sesudah barang itu wujud, adakah perintah atau tidak? Bila jadi perintah, bila jadi tidak. Sira manusia yang mukmin, na iradah le Tuhan katanya je kurang taat na iradah le Tuhan. Na niwa taat ati Allah niwa. Menyo nan ba urang mukmin musapat dua puas. Iradah Tuhan jatuh ke mukmin na niwa imannya na. Sudah aman.
Jatuh kafe ba urang kafe. Nah ni iradah dia Tuhan, ni iradah. Nah ni yu kafe dia Tuhan, gedam. Sama dengan ba urang kafe nah iradah Tuhan, nah ni yu kafe nol. Sama dengan nah ni yu nangko. Mana pekricit, hukum kan atuh iradah, hukum atuh yu. Nah ni yu pala. Nah ni tham, maka desa. Ba iradah, ba pejek buah nak hukum nangko. Karena kerja bu itu pekri mengiradah itu buat Allah Taala melaksanakan amanah itu kita nangko. Jadi hukum hanya kena ngati huruf poin, hukum kena ngati kedanya nangko. Nah, jadi oleh karena demikian Abu Lahab jatuh kafir ba Abu Lahab. Nah iradah Tuhan, iradah. Nah yu tidak. Jatuh iman ba Sayyidina Umar, nah yu oleh Tuhan, nah yu. Nah iradah, nah dah mana nah jatuh. Ya, begitulah kira-kira lanjutan daripada qada dan qadar dengan kasbi usaha dan doa. Antara kira-kira iradah dengan adalah yang menyangkut dengan amar. Bisa jadi ada iradah, tidak ada amar. Bisa jadi kira-kira ada amar, tidak ada iradah. Ba Abu Lahab, nan yu tamang Islam ni Tuhan, yu. Nan iradah, hana. Mana iradah mereka kepuji ni yu. Sama dengan itu adalah yu itu adalah hukum taklif. Iradah itu hukum pribadi niku. Hanya ada yang menyohanan iradah kepuji ni yu niku. Long yu long pudu hukum atukah iradah ku long niku nyambe ada yang lira ke kehidupan niku. Pakan ke mana? Long kerja ku yang galak long niku. Dong pegat menawajid, dong pegat medehjid. Man pakan pun yang galak ni, yang tipu puat dan manfaat barang pegatnya long ke Tuhan. Long yang depu ba orang hana depu hana itu orang pegat nangku pakan meceh kira-kira ali dalam masjid licin ante tu ba ali laki kagasa ke nangku yang mana cocok model hino licin sampai lilin mendung belicin nangku nyak gat sabah model dari dalam sampai terus lilin nangku yang kenyatanya nangku menyokun urang teknis hanya tak pegat licin luar menyuat tajak geluar rubah nangku. Yang layak, yang licin pat, hino tak pegat. Yang layak, yang mengereng-gereng pat, hidih tabuh nangku. Itulah yang layak nangku. Siapa yang tahu kelayakan di mana posisi manusia itu? Baik ilai Allah nangku. Baik ilai Allah nangku. Manusia dapat kedua posisi yang layak nangku. Menyonyo kanyan hidih tak pedang. Menyajih hidih tak pedang nangku. Piala dunia ada kalai pedang dalam piala dunia dikata nangku. Itu pegaknya hino ke tukang dang beb ke hidih tukang kiper samping hidih kadeh limang. Dapat berduanya ada tukang hanja hati tukang nangku. Pakan di situlah mereka itu yang layaknya urang nangku. Yang dekat-dekat layak padahal nanti doyong hai plong di kadeh limang nangku. Menyo Allah Taala berdua bakri ke dekat-dekat bil ilmi nangku. Sudah terakhir. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nadim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa zulli wa'simna minal bala'i wal waba wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarti bisu'i ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.